Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, King Tian menyapu kabut yang telah dikejutkan oleh Xiao Yan dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya lagi, menunjukkan momentum yang tak tertandingi, dan Xiao Yan juga tidak kalah rendahnya. Aura kuat dari dewa pertempuran meledak secara menyeluruh. Dua dewa tak tertandingi meluncurkan duel gila di dunia ini. Di langit api melonjak. King Tian dan Xiao Yan memiliki konfrontasi sengit antara cahaya perak dan cahaya api. Kedua belah pihak bertarung semakin sengit. Dewa perang meteor meledak. King Tian berteriak dengan gila. Telapak tangannya berubah menjadi tinju, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Menghadapi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan dengan cepat menyambutnya. Pada saat ini, momentum King Tian tidak dilakukan lagi paling kuat. Yang perlu dilakukan Xiao Yan adalah mengalahkan King Tian sepenuhnya, ketika momentum King Tian adalah yang terkuat. Jadi dia tidak memilih untuk mundur, tetapi memilih untuk langsung ke depan. Bayangan tinju di langit menghantam Xiao Yan dalam sekejap. Xiao Yan mengabaikannya. Telapak tangannya tiba-tiba mengepal, dan skill bertarung ledakan Yan Xuan segera ditampilkan. Tiba-tiba serangkaian ledakan besar terdengar di langit. Bom 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 bom. Dan bayangan tinju di langit tiba-tiba meledak pada saat ini. Gelombang udara hitam menyebar dengan panik. Xiao Yan langsung dilahap oleh gelombang udara hitam dan merah. Dengan perlindungan armor, Xiao Yan langsung mengabaikan pengeboman gila dari bayangan tinju di langit. Hanya dalam satu napas, Xiao Yan sudah datang ke King Tian dan kemudian membanting ke arah King Tian tanpa suara. King Tian tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan akan mampu menembus serangan sengitnya dan menyerangnya. Kekuatan Dewa Xiao Yan telah tiba dalam serangan dewa yang perkasa, dan King Tian tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kekuatan dewa yang menakutkan tercetak di punggungnya. Wajah King Tian berkedut, dan rasa sakit yang parah menyebabkan wajahnya berubah. Tubuh King Tian langsung diledakkan oleh kekuatan ganas seperti meteorit, melintasi busur di udara, dan kemudian menabrak tanah di bawah. Darah berceceran di mana-mana. Buar! King Tian jatuh ke tanah dengan kejam, dan seluruh tanah tiba-tiba membentuk lubang besar yang tak tertandingi. Setelah beberapa saat, King Tian bergegas keluar dari lubang yang dalam keadaan yang malu. Pada saat ini dia menatap Xiao Yan dengan sedikit ketakutan. Dia menatap Xiao Yan dengan kesal dan hatinya penuh dengan kebencian. Dia dengan enggan berteriak kepada Jan Wuji yang bertarung melawan Liu Xiaohui. Jan Wuji, ayo pergi! Tubuh King Tian segera bergetar dan perlahan menghilang. Setelah King Tian pergi, Jan Wuji juga mengikuti. Dengan kepergian King Tian dan Jan Wuji satu demi satu, perang akhirnya berakhir. Dalam pertempuran ini, meskipun Xiao Yan tidak sepenuhnya membunuh King Tian tahu di dalam hatinya bahwa pukulan terakhirnya dengan seluruh kekuatannya telah melukai King Tian dengan serius. Dan King Tian akan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Pertempuran beberapa dewa telah menghancurkan reruntuhan kuno, sehingga reruntuhan kuno saat ini hanyalah reruntuhan, tidak ada yang istimewa. Saat ini Xiao Yan, Sun Er, Lin Er, Liu Xiaohui, Pang Han, dan semua klan Xiao yang kuat berkumpul kembali. Xiao Yan secara singkat memimpin pertempuran tingkat tinggi klan Xiao. Xiao Yan memutuskan untuk membiarkan Pang Han menggantikan Master Sekte klan Xiao, sementara Liu Xiaohui ingin mengikuti Xiao Yan ke 9 surga. Setelah perang ini, kekuatan utama tentara zombie telah dihilangkan, dan para elit kuil dewa perang telah dihancurkan. Dalam waktu dekat, klan Xiao akan menjadi kekuatan nomor 1 di benua Qi Asal, dan benua Qi Asal akan menjadi dunia klan Xiao. Setelah pertempuran tingkat tinggi klan Xiao, Xiao Yan segera membawa Sun Er, Lin Er, dan Liu Xiaohui untuk mulai perjalanan lagi. Keempatnya menghancurkan kehampaan dan terbang menjauh. Setelah mereka berempat naik, King Tian dan Jan Wuji juga mengikuti dan mengejar Xiao Yan dan yang lainnya. Angin sepoi-sepoi, awan putih berkibar, dan awan melayang perlahan di langit seperti kapas. Di atas salah satu awan, 4 sosok tiba-tiba muncul perlahan. Keempatnya secara alami adalah Xiao Yan, Liu Xiaohui, Sun Er, dan Lin Er, dan tempat mereka berada adalah Chang Sheng Tian. Xiao Yan awalnya berencana untuk pergi ke surga lapisan kedua, tetapi Xiao Yan tiba-tiba teringat bahwa ada satu hal yang belum terselesaikan di Chang Sheng Tian,
yaitu menemukan Chang Sheng Tian untuk menyelesaikan masalah. Chang Sheng Tian telah memasukkannya ke dalam jurang keheningan abadi, dan Xiaoyan selalu mengingat masalah ini. Sekarang saatnya bagi Xiaoyan untuk membalas dendam pada Chang Sheng Tian. Xiaoyan, Liu Xiaohui, dan yang lainnya berdiri dengan tenang di atas awan putih, dan di bawah awan putih menjulang tinggi monumen batas keabadian. Xiaoyan segera menjelaskan kepada Liu Xiaohui dan Xun Er, dan dia langsung bergegas ke monumen umur panjang. Berdiri di monumen batas umur panjang, Xiaoyan berteriak keras, "Chang Sheng Tian, maukah kamu keluar untukku?" Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Xiaoyan berteriak lagi, tetapi masih tidak ada jawaban. Lalu Xiaoyan mengancam, "Jika kamu tidak keluar, aku akan menghancurkan monumen batas umur panjang ini." Tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba mengepal erat, dan kemudian tinju kanannya menghantam monumen batas umur panjang. Dengan ledakan keras, gelombang energi yang menakutkan melonjak keluar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di monumen batas. Pada saat ini seorang pria berambut panjang akhirnya muncul perlahan. Chang Sheng Tian lah yang menjatuhkan Xiaoyan ke jurang keheningan abadi. Melihat Xiaoyan tidak mati, Chang Sheng Tian berkata dengan terkejut, "Kamu anak nakal. Kamu tidak mati ketika kamu jatuh ke jurang keheningan abadi, dan kamu bahkan melarikan diri darinya." Xiaoyan lalu berkata dengan dingin, "Hari ini, aku di sini untuk mengambil nyawamu, untuk membalas dendam karena kamu menjatuhkanku ke jurang keheningan abadi hari itu." Chang Sheng Tian tertawa dan berkata, "Hahaha, apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah lawanku ketika kamu dipromosikan menjadi Dewa Dao? Akulah adalah penguasa hari ini." Xiaoyan segera menyerbu ke arah Chang Sheng Tian seperti hantu. Dengan ledakan yang keras, Xiaoyan memukul Chang Sheng Tian dengan pukulan. Kekuatan kekerasan secara langsung menyebabkan Chang Sheng Tian membalas. Chang Sheng Tian adalah kekuatan dari puncak tertinggi abadi, sedangkan Xiaoyan adalah kekuatan dari Dao Shen. Kecepatan Xiaoyan mengejutkan Chang Sheng Tian, bahkan ketakutan. Chang Sheng Tian tidak berani menyembunyikan rahasianya. Telapak tangannya perlahan menyebar, dan janin berukuran tamparan perlahan muncul di sana. Tubuh seukuran tamparan itu persis janin dari Chang Sheng Tian. Begitu janin alam muncul, energi seluruh Chang Sheng Tian dengan cepat berkumpul ke Chang Sheng Tian. Energi besar dari langit dan bumi terus berkumpul, dan aura Chang Sheng Tian terus meningkat. Dia dengan cepat naik ke ranah para dewa yang bertarung. Telapak tangan Xiaoyan perlahan menyebar, dan embrio alam dari benua Daoqi muncul di sana. Kemudian Xiaoyan memproyeksikan embrio alam benua Daoqi ke embrio alam Chang Sheng Tian. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengeluarkan teratai api seukuran telapak tangan, kemudian tersapu ke surga panjang umur bersama dengan janin dan bidang benua Daoqi. Buar! Chang Sheng Tian yang menikmati kesenangan pertumbuhan energi langsung terpesona. Chang Sheng Tian tiba-tiba diserang tanpa pertahanan apapun, dan dapat dibayangkan seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan padanya. Dan dua embrio alam di langit sudah memulai konfrontasi, mengambil keuntungan dari Chang Sheng Tian yang terpesona. Xiaoyan mulai melancarkan serangan sengit pada Chang Sheng Tian. Ketika dia mengayunkan tinju kanannya, bayangan tinju di langit tiba-tiba meledak. Bang, 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 bang. Sosok Chang Sheng Tian segera ditenggelamkan oleh bayangan-bayangan tinju di langit. Dengan suara tabrakan yang keras, Chang Sheng Tian dibombardir lagi dan lagi. Bayangan sinar cahaya menyilaukan menghantam tubuh Chang Sheng Tian dengan luar biasa. Xiaoyan tidak memberi Chang Sheng Tian kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Dia bergegas ke depan, meraih tubuh tinggi Chang Sheng Tian, kemudian dengan keras dijatuhkan ke depan dan ke belakang. Xiaoyan menggunakan aksi bingsin lemparan 8 dan dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, dia melemparkan Chang Sheng Tian ke udara 8 kali dengan keras. Dengan setiap kejatuhan yang hebat, tubuh Chang Sheng Tian mengalami gesekan yang hebat dengan udara. Chang Sheng Tian dipenuhi memar dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sebagai penguasa Chang Sheng Tian disiksa secara brutal oleh Xiaoyan saat ini. Dia merasakan sangat tertekan. Xiaoyan terus melancarkan serangan ke Chang Sheng Tian. Xiaoyan kini telah mencapai ranah dewa pertempuran, dan setiap pengebomannya mengundang kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Di bawah pengeboman sengit Xiaoyan, Chang Sheng Tian menderita luka yang tidak dapat diperbaiki lagi dan lagi. Setiap otot dan tulang-tulang di tubuhnya benar-benar hancur oleh Xiaoyan. Dengan pengeboman terus-menerus, napas kehidupan Chang Sheng Tian dengan cepat menghilang. Buar!
Xiaoyan langsung mengecam Chang Shengtian dengan satu pukulan. Dengan ledakan keras, hujan darah mengalir di langit. Setelah kematian Chang Shengtian, janin alam Chang Shengtian juga menjadi benda tanpa pemilik. Xiaoyan segera menundukkan janin alam itu. Setelah menaklukkan janin alam Chang Shengtian, Xiaoyan adalah penguasa baru Chang Shengtian. Sejak saat itu, Xiaoyan adalah penguasa suatu hari, dan seluruh alam umur panjang adalah miliknya. Setelah menerima janin alam, Xiaoyan segera bersatu kembali dengan Xun-Er, Liu Xiaohui, dan Lin-Er. Kemudian mereka siap untuk menghancurkan kehampaan dan memulai perjalanan baru. Ada 9 bencana di langit, dan sekarang Xiaoyan telah menembus bencana pertama kultivasi diri, bencana kedua bencana kaisar, bencana umur panjang ketiga, dan kemudian dia harus menghadapi bencana keempat di langit, dan kembali. Untuk bencana yang sebenarnya, hanya setelah menembus bencana keempat di langit, mereka dapat memasuki surga kedua. Mereka berempat berdiri diam di kehampaan. Sidik jari Xiaoyan berubah dengan cepat, dan dengan perubahan sidik jari, energi antara langit dan bumi mulai berfluktuasi dengan hebat. Xiaoyan mengarah jarinya ke kehampaan yang tak berujung, dan ruang itu tiba-tiba berfluktuasi. Segera jalan aneh ke langit perlahan muncul di kehampaan. Xiaoyan melambai pada Liu Xiaohui, segera memegang Xun-Er di tangan kirinya dan Lin-Er di tangan kanannya, bergegas menuju jalan menuju langit. Ketika keempatnya memasuki jalan ke langit perlahan memudar dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Jalan menuju langit dari lapisan pertama ke lapisan kedua tidak diragukan lagi jauh berbeda. Jauh lebih menakutkan daripada jalan menuju langit yang dilalui Xiaoyan terakhir kali. Di jalan menuju langit ini ada bahaya di mana-mana. Setiap langkah krisis, es misterius, api, duri, cahaya ajaib yang tak terbatas. Satu persatu jebakan yang sangat mematikan terus-menerus muncul di jalan menuju langit. Ini hal-hal yang sangat kuat. Jika tidak sengaja terkena, itu pasti sangat tidak nyaman. Tentu saja ada hal-hal menakutkan lainnya selain ini, seperti piringan ajaib waktu. Itu adalah hal yang sangat merepotkan. Piringan ajaib waktu adalah piringan yang berputar perlahan di jalan menuju langit. Saat piringan berputar, napas reinkarnasi terus meresap. Hal yang menakutkan tentang piringan ajaib waktu adalah bahwa ia dapat mentransmisikan ruang dan waktu. Jika mereka secara tidak sengaja melangkah ke arah yang salah, sangat mungkin untuk ditransmisikan ke ruang yang berbeda atau ke era prasejarah di depan ratusan juta. Xiaoyan dan keempatnya menghabiskan banyak waktu di piringan ajaib itu dan akhirnya melewati piringan ajaib waktu dengan hati-hati. Perjalanan jalan menuju langit itu berbahaya dan mengasihkan. Mereka berempat tidak merasa kesepian saat menempuh perjalanan jauh. Keempatnya melewati bahaya satu demi satu dan tidak diketahui berapa lama waktu yang berlalu sebelum mereka bertempat akhirnya mencapai ujung jalan menuju langit. Berdiri di jalan menuju langit, penghalang ke langit muncul di atas kepala keempatnya. Pada saat ini, penghalang yang mencapai langit tiba-tiba perlahan tenggelam, menghancurkan Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini semua orang merasa seolah-olah langit akan runtuh, dan tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba mengalir ke arah mereka berempat. Meskipun Xiaoyan dan Liu Xiaohui sudah menjadi dewa pertempuran yang kuat, mereka tidak dapat menahan tekanan yang menakutkan. Penghalang ke langit telah ditekan, dan tekanan yang menakutkan semakin kuat. Liu Xiaohui dan Xiaoyan memerah, sementara Xun-Er dan Lin-Er sudah kehabisan napas. Kengerian nyata dari bencana keempat di langit terletak pada penghalang ini. Penghalang Tongtian akan terus menekan. Jika penghalang Tongtian rusak, mereka akan dapat memasuki surga kedua. Tekanan menakutkan semakin besar. Meskipun penghalang ke langit belum mendekati Xiaoyan dan yang lainnya, Xiaoyan dan yang lainnya sudah tidak mampu menanggungnya. Lin-Er tidak bisa mendukungnya dan duduk. Wajahnya memerah. Dia terengah-engah dan butiran keringat menetes dari dahinya seperti hujan. Pada saat ini wajah Lin-Er penuh dengan rasa sakit. Jika bukan karena bakatnya yang luar biasa, tekanan yang mengerikan akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Penghalang ke langit perlahan turun, dan ketika penghalang ke langit turun ke atas kepala Xiaoyan, Xun-Er juga duduk. Penghalang Tongtian terus bergulir ke bawah. Xiaoyan dan Liu Xiaohui mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, mencoba menahan penurunan penghalang Tongtian. Tapi jelas kekuatan keduanya tidak cukup, dan penghalang ke langit terus turun perlahan. Xiaoyan akhirnya merasakan krisis situasi saat ini. Jika penghalang ke langit dibiarkan terus jatuh, mereka berempat akan mati. Karena itu mereka harus menemukan cara untuk menembus penghalang langit.
Melihat bahwa penghalang ke langit telah jatuh ke bahu Xiaoyan dengan cepat melewati banyak pikiran di dalam hatinya. Tiba-tiba sebuah cahaya melintas di benaknya dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah kata penting. Xiaoyan sebelumnya menggunakan tangannya untuk menopang penghalang ke langit dan kekuatannya pada dasarnya berhadapan muka. Sejak itu semua kekuatan telah tersebar dan itu tidak dapat menghasilkan kekuatan terbesar. Jika Xiaoyan dapat memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik, kemudian dari titik itu seluruh kekuatannya akan meledak dalam sekejap, maka dia akan mampu menghasilkan kekuatan terbesar. Oleh karena itu menunjukkan permukaan adalah kunci terbesar untuk menembus penghalang pembukaan langit. Xiaoyan segera berteriak kepada ketiganya. Liu Xiaohui, Xun Lin aku telah menemukan cara untuk menembus penghalang surga. Dan sekarang, kalian harus memberikan semua kekuatan kalian kepadaku. Ketika Liu Xiaohui, Xun dan Lin mendengar ini, semangat mereka langsung terangkat dan mereka bertiga bersorak lagi. Liu Xiaohui meletakkan kedua tangan di bahu Xiaoyan dan kemudian menyerahkan kekuatan seluruh tubuhnya kepada Xiaoyan melalui telapak tangannya. Segera setelah itu, Xun juga mendesak seluruh tubuhnya untuk meletakkan tangannya di punggung Xiaoyan dan kekuatan besar di tubuhnya terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Lin memanggil pedang para dewa dan iblis. Pedang para dewa dan iblis langsung berubah menjadi sinar cahaya emas dan hitam dan ditembakkan ke tubuh Lin pada saat ini. Pada saat ini tubuh Lin terangkat dengan sia-sia dan napas di tubuhnya langsung melonjak. Lin saat ini juga menjadi sangat kuat. Lin meletakkan kedua tangannya di bahu kiri Xiaoyan dan kekuatan agung mengalir ke tubuh Xiaoyan dengan panik. Xiaoyan tiba-tiba berteriak dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba dituangkan ke dalam kekuatan penuh. Kekuatan besar melonjak di tubuhnya. Gelombang rasa sakit yang hebat terus mengikis tubuhnya dan berdampak pada jiwanya. Tubuh Xiaoyan menjadi lebih bengkak dan dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya telah mencapai batasnya. Namun pada saat ini, semburan cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuh Xiaoyan. Tanpa pemanggilan Xiaoyan, armor pertempuran penciptaan secara otomatis menutupi tubuhnya. Xiaoyan mulai mengkonsolidasikan 4 kekuatan di tubuhnya dan menyatukannya. Kekuatan Liu Xiaohui, kekuatan Xun kekuatan Lin dan kekuatannya sendiri. Keempat kekuatan kuat ini seperti 4 paksi. Namun di bawah kekuatan jiwa Xiaoyan mulai perlahan mengintegrasikan dan memusatkan 4 kekuatan. Selanjutnya adalah langkah tersulit, yaitu memusatkan semua kekuatan di satu titik, lalu meledak dalam sekejap. Xiaoyan melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya secara bertahap menemukan cara untuk memusatkan kekuatannya pada satu titik. Pada saat ini penghalang ke langit telah mencapai dada Xiaoyan dan Xiaoyan hanya bisa duduk dan melawan penghalang. Merusak! Wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi tegas dan tiba-tiba teriakan keras keluar dari mulutnya. Segera dia memusatkan semua kekuatan di tubuhnya dan kemudian membanting ke penghalang langit. Ketika jari telunjuk tangan kanan diletakkan di penghalang langit, kekuatan yang terkumpul di jari telunjuk Xiaoyan meledak dalam sekejap dan kecemerlangan yang tak tertandingi menyembur keluar. Pada saat ini penghalang ke langit dengan cepat meleleh ke sekeliling. Xiaoyan akhirnya menerobos penghalang ke langit. Setelah menembus penghalang langit, dunia yang lebih luas muncul di depan Xiaoyan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.